Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Halo. Silakan masuk. Kenapa? Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Oke, karena ini pertemuan pertama kali kita ya, gimana kalau kita kenalan dulu nih? Boleh dari kamu namanya Oke, siapa? Kak. Nama aku Saskia Livia Margarita. Biasanya sih sama teman-teman dipanggil Saskia, Kak. Oke, salam kenal ya Saski. Selamat kenal juga, Kak. Kenalin nama kakak Destiana. Kakak biasanya dipanggil Kak Desti. Jadi Saski bisa panggil kakak Kak Desti juga ya. Oke, Kak. Oke, nah tadi kan Saski kesini pagi-pagi banget tuh. Saski udah sarapan belum nih sebelum sini? Udah, Kak. Tadi di rumah kebetulan aku udah sarapan sebelum aku berangkat ke sini. Oke, jadi Saski udah punya tenaga lah ya buat hari ini. Iya, Kak. Punya energi gitu. Oke, nah oh iya Saski, tadi tuh kan kakak lihat pas Saski belum datang ke sini ya. Kakak lihat di luar tuh kayak mendung gitu. Saski sempet hujanan atau enggak sih? Tadi sebelum aku berangkat ya, kayak di rumah juga agak lumayan mendung gitu, Kak. Tapi alhamdulillah nggak kehujanan sih, Kak. Oke, syukurlah ya Saski nggak kehujanan. Oke, nah Saski kakak mau tanya nih sebelum kita lanjut lebih jauh ya. Ini pertama kalinya Saski buat konseling atau sebelumnya Saski itu udah pernah kayak konseling gitu? Ini pertama kali, Kak, aku datang untuk konseling itu. Sebelumnya aku belum pernah sih. Oke, jadi ini pertama kalinya buat Saski untuk konseling ya. Nah, mungkin karena ini pertama kalinya Saski buat konseling, nanti di sini kakak bakal jelasin kayak apa itu konseling, terus asas yang ada di dalam sesi konseling ini, sama time limit atau batasan waktu kita untuk melakukan sesi konseling ini. Nah, Saski udah tahu belum sih apa itu konseling? Ya aku tahu sih, Kak, konseling itu ya untuk nyelesain masalah yang aku punya gitu aja sih, Kak. Oke, jadi itu benar banget ya Saski. Jadi dalam sesi konseling ini, di konseling ini tuh nanti kita tuh bakal nyari solusi yang tepat nih untuk permasalahan yang sedang Saski hadapi gitu. Jadi nanti misalkan suatu hari nanti ya atau besok-besok Saski punya permasalahan yang hampir serupa, nanti Saski itu bisa menyelesaikan masalah itu secara mandiri gitu. Oke, Saski? Oke, Kak. Nah, di sini kakak bakal jelasin juga asas-asas yang mendasari sesi konseling kita pada hari ini. Yang pertama, ada asas kerahasiaan. Jadi, Saski tuh nggak perlu takut ya buat cerita, buat sharing gitu, semua permasalahan Saski. Pokoknya cerita Saski itu gak akan bocor kemana-mana, kerahasiaan Saski itu bakal dijaga sepenuhnya ya. Jadi Saski nggak perlu takut buat cerita, karena cerita Saski itu bakal kita keep antara Saski dan kakak aja. Jadi teman-teman Saski itu nggak akan tahu. Jadi Saski nggak perlu khawatir ya. Oke, Kak. Nah, terus yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi karena sesi konseling ini udah didasari sama asas kerahasiaan, kakak berharap Saski itu nanti mau bercerita gitu, lebih terbuka sama kakak. Saski nggak perlu takut kan, karena ini udah rahasia ya, bukan rahasia ya. Jadi kakak harap nanti Saski tuh mau menceritakan semua permasalahan Saski gitu, agar kita tuh dapat solusi yang tepat untuk semua permasalahan yang sedang Saski alami atau hadapi ya. Jadi kakak berharap Saski nanti mau cerita ya. Cerita. Terus yang terakhir nih, ada asas kesukarela. Jadi kakak mau tanya nih sama Saski, sebelumnya Saski kesini tuh atas dasar paksaan orang lain atau emang dari keinginan Saski sendiri emang mau datang ke sini? Dari keinginan aku sendiri sih, aku mau datang ke sini sendiri tanpa ada paksaan ataupun ada yang nyuruh gitu, ya udah gitu dari aku sendiri aja gitu. Oke, jadi nggak ada paksaan dari orang lain atau siapapun ya? Nggak ada. Jadi emang murni keinginan Saski untuk datang ke sini. Iya, Kak. Oke, nah terus ada juga yang harus kita sepakati ya Saski untuk hari ini konselingnya ada apa ya, time limit atau batasan waktu untuk kita melakukan sesi konseling gitu. Gimana kalau 25 menit menurut Saski cukup nggak sih? Menurut aku 25 menit cukup sih, Kak. Oke, jadi 25 menit cukup ya buat Saski. Oke, nah sebelum kita mulai lebih jauh lagi ya Saski, sebelum kita mulai lebih dalam lagi ya,
kakak pengen kamu ngerasa nyaman dulu di sini. Jadi kita tuh ngobrolnya sampai ada ya, nggak usah yang kayak terlalu tegang. Anggap aja kakak itu temannya Taski. Jadi kayak ya kita ngobrol biasa aja gitu ya. Oke, nah soalnya kakaknya tuh Taski tuh kayak masih kelihatan tegang gitu loh. Kayak wajar banget kok Taski kalau namanya kan baru pertama kali konseling ya. Jadi wajar kalau masih tegang. Biasanya tuh di awal tuh emang orang-orang tuh kayak gitu gugup, ya tegang gitu. Oke, nah nggak apa-apa. Kita nanti tonton aja ya. Nggak perlu buru-buru. Di sini kamu tuh bebas cerita dan semua yang kamu sampaikan tuh kan sifatnya rahasia ya, sama udah didasari sama asas kerahasiaan tadi. Jadi kamu tuh nggak perlu takut dinilai gitu ya. Nah, waktu kita sekitar 25 menit, nanti kita coba sama-sama pahami apa yang lagi Saski rasakan nih. Nanti kita pelan-pelan aja ya Saski, nggak usah buru-buru, santai aja. Nah, kamu nyaman belum dengan itu? Udah Kak, udah nyaman. Oke, jadi Saski udah agak lebih nyaman ya dari sebelumnya. Oke, nah misal nih nanti pasti kalau di tengah-tengah nanti kamu butuh jeda ya, kayak kamu butuh aku mau istirahat dulu Pak, jeda gitu, atau kamu mau berhenti sebentar juga nggak apa-apa kok, nanti bilang aja ke kakak deh ya. Oke, nah oke kalau gitu aku pengen dengar nih dari Saski dulu ya, apa yang lagi kamu rasakan akhir-akhir ini Saski? Jadi kan kalau misalnya nih ada tugas presentasi itu harus berbicara di depan teman-teman di kelas gitu ya kayak aku tuh ngerasa kayak aku tuh takut gitu loh Kak. Itu tuh kayak hal yang membuat aku cemas gitu, membuat aku takut, membuat aku gelisah gitu loh Kak. Kayak gimana ini gitu loh. Teman-teman tuh bakal merhatiin nggak, teman-teman bakal ngejudge aku nggak, teman-teman itu pokoknya banyak lah pikiran-pikiran aku saat aku presentasi gitu Kak. Dan pada akhirnya aku tuh presentasi itu selain aku tuh ngeliatin mimik wajah gitu Kak, lalu juga kayak ngeliatin liatin wajah-wajah lah pokoknya gitu kan, ekspresi-ekspresi mereka gitu. Itu tuh membuat aku tuh kayak semakin takut. Jadi yang aku pikirkan tuh bukan hanya materi yang akan aku jelaskan gitu, tetapi juga orang-orang yang ada di depan aku gitu. Termasuk juga kan dosen juga memperhatikan aku gitu kayak. Jadi itu menambah ketakutan-ketakutan yang ada di dalam diri aku gitu Kak. Sehingga mungkin akibatnya itu teman-teman aku tuh kan ngeliatin aku ya, jadi aku tambah takut gitu ya, kayak tangan aku jadi dingin gitu. Akhirnya kayak apa ya, kayak aku tuh jadi ngomongnya tambah-tambah nggak jelas gitu loh Kak. Kayak kadang-kadang nge-freeze sendiri gitu, kayak rasanya tuh takut gitu loh Kak kadang. Jadi kayak ya gitu deh Kak pokoknya. Oke, jadi Saski ini takut presentasi ya. Bener Kak. Oke. Nah, kalau kamu boleh ceritakan lebih lanjut nih Saski, biasanya yang paling kamu takutin tuh bagian yang mana? Bagian yang takutnya itu bagian yang aku tadi bilang ya, kayak aku tuh takut kalau misalnya teman-teman aku dosen itu waktu merhatiin aku gitu ya, padahal kan itu wajar ya kayak kalau misalnya kita presentasi di depan orang di depan kelas gitu kan, jadi kayak teman-teman kita itu kan pada ngeliatin kita, sebenarnya itu bagian dari menghormati kita kan, yang menjelaskan di depan kan. Kalau misalnya kita menjelaskan materi dan teman-teman nggak ngeliatin kita kan, itu malah kayak iya apa sih nggak didengerin. Tapi di sisi lain karena diliatin itu aku tuh juga jadi tambah grogi dan jadi tambah takut gitu Kak. Oke, jadi Saski tuh takut kalau diliatin ya, oleh orang, bener. lain sama orang gitu. Oke, nah Saski kan tadi bilang kayak kepikiran gitu ya. Iya. Kepikirannya tuh seperti apa biasanya? Pikiran ya itu Kak, jadi aku tuh kayak apa ya, kayak aku tuh bakal lupa gitu, jadi ngeblank, lupa materi kadang ada di satu momen dimana kayak aku lagi presentasi karena ketakutan yang aku punya itu, jadinya aku tuh jadi lupa gitu loh Kak. Aku tuh jadi lupa, ini tadi aku ngomong sampai mana ya, tadi yang mau aku jelasin tuh sebenarnya apa ya gitu, malah jadi aneh gitu aku rasa di depan, kayak apa sih, kayak ya gitu lah pokoknya aneh gitu. Jadi kamu ngerasa apa ya? Kamu ngerasa aneh tadi, jadi pas kamu presentasi itu kamu jadi ngeblank. Iya Kak, benar banget. Jadi kamu lupa mau bicara apa di situ. Oke, paham. Jadi pikiran itu muncul apa ya? Nah, kakak juga mau nanya nih, pikiran itu tuh
munculnya tuh sebelum kamu benar-benar menghadapi situasinya ya? Iya Kak, itu pun muncul dari sebelum aku menghadapi situasi presentasi itu. Jadi kayak aku tuh udah pikiran banyak ketakutan-ketakutan yang aku punya gitu. Padahal itu pun belum aku hadapi gitu loh Kak. Maka dari itu kayak kadang aku ngerasa kayak, ih jangan presentasi gitu. Karena takut itu lagi gitu loh Kak. Jadi aku ngerasa kayak, ya takut gitu loh kalau walaupun itu belum terjadi gitu Oke, Kak. jadi Saski tuh udah ngerasa takut walaupun Saski tuh belum ditunjuk untuk presentasi. Iya Kak, iya. Oke, nah kalau Saski perhatiin lagi nih ya, pikiran itu datangnya tiba-tiba atau kayak ada pemicunya gitu? Kayaknya sih Kak, kayak misalnya nih, udah tahu ada jadwal presentasi itu ya, udah tahu ada jadwal presentasi hari itu. Jadi dari situ sih Kak, aku jadi kepikiran gitu Kak. Walaupun ya sebenarnya dari sebelum-sebelumnya udah tahu gitu, tapi kepikirannya itu kayak sebelum sebelum aku maju presentasi di hari itu gitu Kak. Oke, jadi itu kan udah ada jadwal ya? Iya, iya kayak misalnya kelompok satu ada di hari pertama, kelompok dua misalnya pertemuan kedua gitu Oke, Kak. oke, jadi Saski udah ngerasa takut gitu ya? Benar. Oke. Nah, terus ya Saski, pemikiran-pemikiran yang muncul itu yang pikiran negatif ya. Nah, itu tuh tentang kemungkinan yang bakal terjadi ya, yang kamu pikirin. Iya Kak, kemungkinan yang bakal terjadi saat itu tuh gimana? Oke, terus kalau kamu bayangin lagi nih, situasinya seperti apa gitu kalau kamu? Situasinya yang ada di pikiran aku itu adalah kayak aku ada di depan kelas nih, di samping layar TV yang lebar itu ya kayak di kelas gitu. Aku ada di samping itu, lalu kayak tiba-tiba aku tuh jadi blank gitu loh Kak. Aku tuh blank gitu. Jadi kayak nanti aku ngomong apa gitu. Aku tiba-tiba jadi terpecah fokus sehingga aku tuh kadang tuh melupakan materi yang sebelumnya kayak aku tuh udah ngerasa siap kan ini ya gitu. Tapi tiba-tiba di depan itu karena ketakutan itu aku tuh jadi kayak lupa gitu materinya tadi apa gitu yang mau aku jelasin apa gitu dan aku tuh jadi diliatin oleh orang-orang di sekitar aku gitu. Oke, nah kalau dilihat lagi ya Saski, apa sih yang paling menonjol dari bayangan itu? Dari bayangan itu yang paling menonjol adalah aku takut malu sih Kak gitu. Jadi aku takut malu. Jadi Saski apa ya karena Saski takut malu gitu, jadi Saski tiba-tiba ngeblank di pikiran Iya Kak, Saski. benar. Kayak nggak ingat materi yang harusnya mau Saski sampein Iya. gitu. Oke, itu cukup terasa menenangkan ya buat kamu. Iya Kak. Oke, nah kalau lagi kepikiran kayak gitu tadi ya, biasanya kamu lagi ngapain tuh? Biasanya saat kepikiran tuh aku tuh lagi kadang sih lagi belajar untuk nyiapin materi gitu kayak juga waktu juga nyusun makalah PPT gitu kayak itu udah kebayang dan juga kayak aku lagi misalnya lagi kayak duduk aja nggak ngapa-ngapain itu juga kadang jadi kebayang gitu Kak. Oke, jadi kamu tuh kepikirannya nggak cuma waktu belajar aja ya, Iya, Kak? benar. Bahkan cuma kamu duduk diam santai aja kadang masih kepikiran ya. Iya Kak. Iya. Oke, berarti apa ya pikiran itu tuh bisa muncul kapan aja ya Saski, Iya. nggak yang kayak harus di situasi tertentu gitu ya. Oke, nah kalau misalnya pikiran itu tuh sudah muncul, biasanya kamu meresponnya gimana sih? Ya aku pikirin aja Kak ya kayak ya udah berpikir aja gitu. Oke, jadi kayak gitu ya. Oke, nah kamu tuh lebih apa ya sering mencoba untuk mengalihkan atau malah dipikirin terus tuh? Kayaknya sih aku bakal dipikirin terus sih Kak, kayak nanti gimana gitu, mau dialihin juga susah Kak, pikiran lagi gitu. Oke, jadi kayak walaupun dialihin juga jadi ada kepikiran lagi ya. Bener. Oh ya, pikiran itu ada di situ gitu. Iya. Oke, nah sampai berapa lama sih biasanya pikiran itu? Biasanya sih Kak, kalau aku misalnya belajar ya pagi gitu ya kayak Iya. atau enggak siang gitu Kak. Biasanya sih sampai mau tidur gitu masih kepikiran Kak. Oh, jadi lumayan apa ya? Kalau kakak lihat tuh kayak lumayan mengganggu aktivitas kamu yang lain juga ya. Iya, cukup mengganggu aktivitas aku Kak. Oke, jadi ini apa ya sudah cukup mengganggu keseharian kamu juga. Iya. Oke.
aku tuh jadi itu loh kak, jadi susah fokus gitu kak dengan karena hal itu. Karena tadi terus kepikiran itu Iya. tadi ya. Oke Rizky, kalau dari tubuh kamu sendiri nih, biasanya ada reaksi apa gitu? Kayak reaksi tertentu lah gitu. Dari tubuh aku sendiri ya kak. Tadi kan aku sebelumnya juga udah cerita ya kak ya. Kalau misalnya nih aku presentasi ada rasa takut gitu ya. Kalau di depan kelas tuh aku merasa kayak deg-degan gitu loh kak. Tiba-tiba kayak jantung aku tuh berdegup dengan cepat gitu loh kak. Jadi kayak rasanya kayak deg-deg gitu kak. Jadi dari rasa deg-degan yang benar-benar takut itu kayak ya takut lah kayak jadi aku deg-degan lalu tangan aku tuh berubah gitu loh kak. Jadi kayak bukan berubah gimana ya kak ya, tapi berubah kayak jadi dingin gitu loh kak. Dinginnya tuh dingin banget gitu. Jadi kayak jadi tangannya tuh jadi kayak sering ngepong-ngepong gini loh kak. Oke, jadi ada reaksi ya dari Iya. kamu sendiri ya. Jadi kayak kamu tuh deg-degan, deg-degannya tuh kayak cepet, kencang kenceng banget kak. Terus kamu juga tuh kayak tangannya ngerasa dingin gitu. Oke, nah. Terus selain itu ada perubahan juga nggak kayak di suara gitu? Kalau di suara sih ya itu kak, aku kan juga tadi udah bilang ya kayak jadi gugup dan tiba-tiba jadi suara aku tuh terbata-bata gitu juga. Kadang juga tubuh aku tuh jadi kayak gemetar gitu loh karena lagi takut gitu. Oke, jadi ada apa ya? Ada reaksi gitu ya, sensasi ya. ada juga. Oke, jadi itu memang apa ya? Terasa di pikiran, terus apa ya? Terasa di tubuh Saski juga, ternyata ya. Kompleks sih kak. Oke. Nah, coba kita ingat pengalaman terakhir kamu waktu presentasi ya. Nah, bisa kamu ceritain nggak? Kalau ada yang kamu ingat gitu, pengalaman terakhir kamu? Pengalaman terakhir aku sih yang aku ingat gitu ya kak ya, aku tuh ya itu kak, jadi aku tuh presentasi gitu kak di depan kelas, di depan temen-temen, di depan dosen gitu ya. Aku tuh rasanya itu jadi kayak aku tuh aneh gitu loh kak di depan itu, di depan kelas itu gitu, karena itu tadi ucapan aku terbata-bata, lalu juga aku tuh gemetaran gitu, tangan aku dingin, aku ngeblank gitu kak, dan juga kayak tiba-tiba ya lupa gitu loh kak materinya. Jadi kan presentasi aku jadi nggak lancar gitu kak. Oke, tapi nggak apa-apa kan ya Saski? Nggak apa sih kak, tapi ya nggak buruk banget juga sih sebenarnya, cuma perasaan aku aja mungkin. Oke, nggak buruk juga ya ternyata. Berarti kan ada bagian dari kamu tuh yang sebenarnya tuh kamu tuh mampu untuk menjalani itu kan. Oke, tapi mungkin ya tetap apa ya kerasa berat gitu ya sebelum memulainya. Kamu ada perasaan takut, perasaan cemas, bahkan kayak ada apa ya reaksi dari tubuh kamu gitu. Kayak kamu bilang kamu tuh deg-degan, tangan tuh jadi dingin gitu. Oke, nggak apa-apa kok Saski ya. Terus apa yang paling kamu ingat dari pengalaman itu? Yang paling ingat ya kayaknya aku tuh ya itu kak, aku tuh takut sebelum aku maju gitu, kayak dari sebelum maju tuh kayak aku rasa aku juga kayak ada deg-degan gitu loh kak. Aduh nanti bakal lancar nggak ya, aduh nanti bakal potong-potong nggak ya ucapanku, aduh nanti di depan kelas aku bakal gimana ya gitu sih. Kadang sebelum maju pun kayak udah kayak, dan pas maju pun ternyata juga begitu gitu. Oke, jadi dari sebelum kamu maju presentasi, sampai kamu pas presentasi tuh, kamu masih ngerasa takut gitu ya? Oke, nah tadi kan tadi kamu presentasi tuh dari awal kamu udah kayak takut presentasi, kayak ngerasa gugup gitu, terus waktu pas presentasi juga ternyata sama. Nah, setelah selesai nih, apa yang kamu rasain setelah selesai presentasi? Setelah selesai aku tuh jadi kepikiran lagi loh kak. Jadi sebelum aku presentasi aku pikiran, setelah presentasi pun aku kepikiran kayak gini kak, kayak nanti nilaiku jelek nggak ya gitu, nanti teman-teman aku tuh bakal ngomong apa ya gitu, apa kepikirannya tuh gimana gitu terhadap aku gitu kan. Jadi sebelum dan sesudah tuh kayak ya kepikiran gitu, jadi kayak setelah selesai juga ya makin kepikiran gitu kalau bukannya kayak udah selesai gitu, udah gitu enggak. Oke, jadi apa ya, bukannya muncul perasaan lega ya, tapi kayak tas itu malah justru malah kepikiran lagi gitu, malah apa ya, kepikiran sama penilaian orang lain terhadap Saski. Iya, Oke, jadi apa ya, setelahnya tuh
kamu tuh kayak masih menilai diri kamu sendiri gitu ya. benar. Oke, pasti capek ya Saski kalau terus-terusan kayak gitu tuh. Iya kak, merasa capek sih kak kayak gitu karena kan ya itu tadi kan pikiran kan dari otak juga mempengaruhi tubuh gitu ya kak ya. Oke, kamu juga tadi kan bilang kayak kamu tuh deg-degan gitu ya. Nah, oke. Kalau kamu rasain sekarang ya, Saski, bagian mana yang paling kerasa capeknya? Kayak pikiran, perasaan, atau lebih ke fisik? Mungkin yang paling capek dipikirkan sih kak, karena kan mikirin itu terus. Tapi juga mungkin akan berdampak kepada tubuh aku gitu loh kak. Rasa capek di tubuh aku tuh juga makin kerasa gitu karena ya efek dari pikiran-pikiran itu tadi gitu. Oke, jadi yang paling kerasa capeknya tuh apa ya? Dipikiran sama tubuh ya. Iya. Karena Saski memikirkan penilaian orang lain itu tadi, jadi Saski tuh kayak ngerasa capek, kayak Iya. aduh kayak berat banget gitu. Iya kak. Oke. Saski, kalau kita tarik ke belakang lagi nih ya, kira-kira ini tuh dimulai sejak kapan? Menurut aku sejak masa sekolah dulu sih kak, sejak SMA kira-kira. Oke, jadi ternyata udah lama banget ya. Iya. Oke, nah ada kejadian tertentu nggak yang cukup membekas buat kamu? Cukup membekas ya kak ya. Iya. Kira-kira ada nggak ya? Ada kak. Jadi pernah ada gitu loh kak. Sesi presentasi juga kebetulan gitu kan. Presentasi di depan kelas, guru itu nyuruh presentasi suatu mata pelajaran gitu asal ya sebenarnya disuruh asal presentasi aja gitu loh kak. Ada tugas suruh presentasi di depan. Lalu ketika aku jelasin gitu ya kak, jelasin di depan gitu, kayak mungkin aku salah bicara atau gimana gitu kak, ataupun ada perilaku aku yang salah gitu mungkin. Lalu mereka itu kayak jadi ngetawain aku gitu loh kak. Nah dari situ lah penyebabnya, nggak penyebab sih kak, kayak ya salah satunya itu deh. Oke, jadi waktu itu cukup berkesan banget ya buat kamu ya. Nah, dari kejadian itu tuh apakah lebih ke arah malu, takut, atau kecewa sama diri sendiri gitu ya? Lebih ke arah malu sih kak, ya kan aku di depannya kayak jelasin gitu kan kak, lalu teman-teman itu kan ketawa gitu kak, ya jadi ya malu gitu kak, kayak gitu kan, kayak salah yang ngomong, gestur tubuhnya aneh ya kayak gitu kak. Oke, kan pasti bilang tuh pasti ditawain, jadi Sasti itu apa ya, ngerasa malu waktu itu ya. Benar. Nah, apa yang paling kamu rasain waktu itu selain rasa malu itu? Selain rasa malu ya kak ya, apa ya kak ya, kayaknya tuh pengen hilang aja kak dari situ, kayak ih jangan di sini lah kayak gitu, malu gitu kak. Tapi itu pengen pergi Iya, ya. cepet pergi dari situ, kayak ya udah malu di sini, tapi di situ guru masih kayak nanya-nanya gitu, jadi kayak ya gitu loh. Jadi ya itu ternyata cukup berkesan banget ya buat Saskia. Ya. Nah, seolah-olah pengalaman itu ngebuat kamu tuh ngerasa nggak nyaman sama diri kamu sendiri. Iya gitu. kak, emang gak nyaman sih kan lah ya. Oke, nah, coba kalau kamu lihat lagi nih ya sekarang, apakah pengalaman itu tuh masih sering kamu ingat? Kalau aku rasa sih ya kak, pengalaman itu tuh masih ya, sering aku ingat tuh kayak bayang-bayang di belakang gitu. Oke, jadi masih sering keinget ya, malah jadi bayang-bayang buat diri Saskia. Nah, biasanya munculnya tuh di momen yang kayak apa tuh? Momen ya itu kak, munculnya di momen-momen ketika aku mau presentasi gitu kak, jadi itu menambah ketakutan aku sebelum presentasi gitu kak. Oke, jadi menurut kamu kejadian itu kayak masih berpengaruh gitu sampai sekarang? Iya kak, bener, berpengaruh sampai sekarang. Oke, jadi masih berpengaruh ya Saskia. Jadi setiap ada situasi yang mirip ya, presentasi gitu. Perasaan itu tuh kayak muncul kembali gitu ya. Iya kak, bener, presentasi itu jadi muncul kembali dan menambah ketakutan yang aku punya gitu kak. Oke, kalau kita coba lihat bersama ya Saskia. Sekarang kamu sebenarnya tuh udah bisa apa ya presentasi gitu kan? Iya. Tapi pikiran pikiran kamu tuh masih membawa pengalaman lama itu yang Taski diketawain tadi, Taski jadi ngerasa malu, Taski nggak nyaman, jadi Taski tuh kayak pengen cepat-cepat pergi gitu dari depan kelas gitu.
Nah, menurut kamu, pikiran itu tuh membuat kamu, membantu kamu atau malah justru menghambat diri Saski? Pikiran-pikiran itu aku rasa jadi menghambat diri aku sih Kak. Jadi menghambat diri aku untuk menjelaskan materi, menghambat diri aku untuk tampil baik di depan kelas gitu. Ya itu tadi karena menambah ketakutan yang aku punya gitu. Oke, jadi malah justru menghambat diri Saski Iya, ya. benar. Nah, dari situ, di satu sisi kalau Kakak lihat ya, kamu tuh, ingin tampil baik, tapi di sisi lain pikiran itu tuh justru malah membuat kamu tuh kayak semakin ragu gitu. Iya. Kalau kamu bayangin ke depan, kamu tuh pengen, kondisi seperti apa sih, Saski? Aku kalau aku bayangin ke depan ya kayak aku pengen kondisi yang tenang, damai gitu maksud aku nggak banyak pikiran gitu loh Kak. Presentasi juga lancar, nggak terbayang-bayang sama tahu gitu Kak. Oke, jadi Saski, pengennya, lebih tenang Iya gitu Kak. ya. Nah, tenang seperti apa sih yang kamu bayangin? Ya itu Kak, nggak terlalu panik saat presentasi, nggak takut, nggak gelisah gitu. Oke, kalau kamu berada di kondisi itu, apa yang berbeda dari sekarang? Maksudnya gimana ya Kak? Ya, kalau misal kamu tadi kan kamu bilang kamu, pengen, sesuatu yang lebih tenang gitu. Nah, kalau kamu udah di kondisi yang tenang itu, apa yang berbeda dari, sekarang? Mungkin yang berbeda dari sekarang adalah aku tuh bisa menjelaskan materi presentasi itu dengan baik gitu. Nggak gugup, nggak juga tangannya dingin, nggak juga mulutnya terbata-bata saat berbicara gitu. Oke, jadi, itu ya yang berbeda dari sekarang Iya, gitu Kak. ya, Saski, oke. Menurut Saski nih, apa hal kecil yang bisa mulai kamu lakuin dari sekarang? Mungkin hal kecil yang bisa aku lakuin dari sekarang adalah latihan, Kak. Misalnya aku latihan untuk berpresentasi gitu ya, latihan presentasi di depan cermin gitu. Anggap aja cermin itu adalah bukan seperti bayangan diriku sih sebenarnya Kak. Kayak anggap aja di depan cermin itu ada teman-teman aku yang sedang ngeliatin aku gitu Kak. Jadi ada juga dosen aku yang memperhatikan aku gitu Kak. Jadi aku bisa lebih lebih tenang, lebih juga lebih lancar caranya gitu Kak. Banyak latihannya sih Kak. Oke, jadi, langkah yang bisa, Saski mulai itu kayak mulai dari Iya Kak, latihan gitu benar. ya. Oke, jadi kayak latihan di cermin Hmm. gitu. Nah, kapan sih kira-kira kamu bisa memulai itu? Mungkin aku bisa memulai itu dari minggu depan mungkin ya Kak aku coba gitu setelah konseling dengan Kakak hari ini. Oke, kalau bisa, dari kalau saran dari Kakak hari ini ya. Nah iya Kak. Nah, kalau kamu melakukannya secara konsisten nih, kayak Saski kan tadi mencoba untuk, latihan gitu ya, latihan sedikit demi sedikit di depan cermin. Nah, menurut kamu, itu akan membantu kamu sejauh apa? Mungkin itu akan membantu aku sejauh mungkin sejauh itu jadi kayak apa ya Kak, jadi aku ya itu tadi akan lebih lancar mungkin juga aku akan mendapat nilai yang lebih bagus dari dosen mungkin. Oke, jadi itu, cukup membantu Saski ya. Oke, nah itu bagus banget ya Saski, itu langkah yang cukup realistis kalau menurut Kakak dan, bagus juga karena, jadi Saski itu kayak memulai dari latihan-latihan dahulu gitu sampai Saski menjadi seorang yang Saski harapkan gitu ya. Selain itu, bagaimana, dengan pikiran negatif yang tadi? Menurutku dengan pikiran negatif yang tadi gitu Kak, aku itu jadi apa ya Kak ya, mungkin itu sebenarnya bisa membantu aku sih Kak untuk menjadi lebih baik gitu. Oke, jadi itu menurut Saskia. Nah, kalau misalkan pikiran negatif itu muncul kembali, apa yang biasanya kamu lakuin? Mungkin yang biasa aku lakuin adalah aku akan ngomong sendiri gitu loh di depan teman-teman gitu. Kayak aku mencoba menyampingkan rasa takutku gitu loh Kak. Jadi kayak anggap aja masalahku nggak ada dan aku ngomong aja sama teman-teman coba jelasin satu demi satu kata gitu Kak. Mencoba dan mencoba lagi. Oke, itu bagus banget ya Saski kalau menurut kakak. Nah, kalau kita coba ubah sedikit nih, kira-kira bisa jadi seperti apa? Mungkin kalau kita ubah sedikit, aku mungkin ya sama dulu sih Kak. Aku ngomongnya nggak batal-batal, lancar gitu ngomongnya di depan teman-teman. Ya, jadi Saski jadi lebih lancar gitu ya. Nah, misalnya ya, kalau
Tadi kan Saski bilang tempat takut ya, tempat takut. Saski itu takut salah gitu. Nah, kalau kayak aku pasti salah muncul lagi di Saski, di pikiran Saski, itu bisa diganti jadi apa sih? Mungkin aku Kak akan ganti gitu ya Kak, ganti jadi kayak aku bisa salah gitu loh. Tapi aku juga bisa mencoba lagi gitu, dan semua manusia kan juga pakai salah gitu kan, udah pasti salah, nggak mungkin juga aku selalu benar gitu Kak. Oke, nah tadi yang kamu udah bilang tuh kayak ya kamu pasti apa ya pasti dia salah gitu ya. Tapi kan kamu bisa mencoba lagi gitu ya. Gimana rasanya waktu kamu mengatakan itu ke diri kamu sendiri? Waktu aku mengatakan itu ke diri aku sendiri ya Kak ya, mungkin aku akan lebih semangat lagi gitu Kak. Jadi kayak aku bilang kalau misalnya aku bisa, aku mampu gitu, aku bisa salah gitu Kak. Tapi aku bisa mencoba lagi. Jadi kata-kata itu jadi afirmasi positif dan menambah semangat yang aku punya untuk bisa jadi lebih baik gitu ke depannya. Oke, itu bagus banget ya Saski. Jadi itu menjadi kata-kata motivasi lah ya Iya, buat Kak. Saski, biar Saski jadi pribadi yang lebih berkembang lagi gitu ya. Oke Saski, kakak mau tanya nih sama Saski. Tadi kan kita udah kayak cerita-cerita gitu ya, kita udah ngobrol sedikit ya sama Saski. Nah, kakak mau tanya nih sama Saski. Dari sesi ini, apa yang paling kamu sadari tentang diri kamu sendiri? Yang paling aku sadari tentang diri aku sendiri adalah aku itu sebenarnya gak perlu takut dengan penilaian orang lain, yang pertama. Yang kedua, aku tuh seharusnya gak perlu takut gitu untuk presentasi di depan, karena ya sebenarnya mereka itu bisa mendengarkan aku aja gitu loh. Maksudnya ya mereka itu juga gak bakal niat yang gimana-gimana gitu loh Kak. Yang ketiga adalah ya aku nggak perlu takut presentasi, karena sebenarnya mereka ngeliatin aku karena merhatiin aku. Itu sebenarnya itu kayak poin yang bagus gitu loh Kak. Itu malah tadi menjadi ketakutan aku gitu. Jadi aku harus lebih bisa untuk mengesampingkan pikiran-pikiran negatif aku dan merubah jadi pikiran-pikiran yang positif gitu. Oke, kakak senang banget ya. Jadi Saski itu kayak udah apa ya sedikit demi sedikit menyadari tentang diri Saski gitu. Jadi Saski itu Saski itu sebenarnya nggak perlu takut sama penilaian orang lain gitu. Jadi Saski cukup fokus sama usaha diri Saski sendiri gitu. Nah, terus ada nggak sih hal yang kamu pahami lagi yang baru, hal baru? Mungkin hal baru yang aku pahami adalah aku sebenarnya bisa loh Kak untuk presentasi dengan bagus di depan kelas gitu. Dan ya aku tuh bisa untuk nggak ngomong terbata-bata gitu. Aku juga bisa untuk lebih lancar ngomongnya, bisa juga untuk menjelaskan dengan detail gitu tanpa ada rasa takut, tanpa gemetar, tanpa juga tangannya dingin gitu. Aku bisa melakukan semua itu gitu Kak. Jadi aku bisa presentasi dengan lebih bagus sebenarnya. Oke, itu bagus banget ya Saski. Jadi Saski itu sebenarnya udah menyadari potensi diri Saski gitu. Kakak senang banget ya Kak Saski udah paham sebenarnya gitu. Nah, terus nih ya, kakak juga mau tanya nih sama Saski. Kan tadi kamu tuh udah bilang ya kayak kamu tuh mau latihan kecil gitu kan, kayak sebagai langkah kecil kamu ya, langkah awal kamu kan. Nah, kamu udah punya beberapa langkah awal, kamu latihan di depan cermin gitu. Nah, kalau untuk langkah pertama nih, kamu mau mulai dari mana, Saski? Mungkin langkah pertama yang aku lakukan adalah yang pertama itu Kak, aku akan berlatih di depan cermin. Dan juga mungkin aku akan menjelaskan ke teman sebelum aku presentasi gitu Kak, untuk menambah apa ya, kayak ketenangan dalam diri aku dan meyakinkan aku kalau aku udah bisa. Ya, bagus banget ya Saski. Nah, misal nih kalau nanti kamu tuh kayak ada kesulitan lagi, menurut kamu apa yang bisa membantu kamu tetap konsisten gitu? Yang bisa membantu aku agar aku tetap konsisten, mungkin aku akan mencoba lagi Kak, mencoba meyakinkan diri aku bahwa aku bisa, aku mampu gitu. Aku nggak mengesampingkan rasa takut aku gitu, mengesampingkan bayangan-bayangan yang ada di dalam diri aku yang terjadi sebelum-sebelumnya gitu Kak. Ya afirmasi positif Kak yang menurutku yang paling penting. Oke, bagus ya Saski. Jadi kamu tuh nggak perlu langsung sempurna ya Saski. Yang penting kamu tuh kayak mulai dulu pelan-pelan, bertahap, nggak apa-apa kok. Nah, terus kakak juga mau tanya nih, insight yang kamu dapat dari sesi konseling hari ini apa?
insight yang aku dapat yang dari konseling kali ini tuh banyak banget sebenarnya Kak ya. Mungkin aku akan sebutkan beberapa gitu Kak. Menurut aku dari sesi konseling hari ini aku akan jadi lebih semangat untuk berlatih gitu Kak. Semangat untuk berlatih untuk diri aku sendiri gitu. Jadi biar aku tuh jadi lebih percaya diri, lebih menghilangkan rasa takut yang ada di dalam diri aku gitu juga, dan menghilangkan kegugupan yang aku punya di depan kelas, maupun juga menghilangkan itu Kak pikiran-pikiran negatif aku sebelum aku presentasi dan sesudah aku presentasi gitu Kak. Oke, jadi itu insight yang bagus banget ya Saski. Oke, baik Saski, karena sesi ini kita udah sampai pada tahap akhir ya, yang artinya waktu konseling kita tuh udah mau habis. Nah, dari pembahasan yang kamu sampaikan, nah, terlihat bahwa kamu tuh sebenarnya mengalami kecemasan saat presentasi yang dipicu oleh pikiran negatif seperti takut salah dan takut dinilai orang lain, yang ternyata juga berkaitan dengan pengalaman kamu di masa lalu. Namun, kamu juga sudah mulai menyadari kok bahwa pikiran tersebut tuh belum tentu sesuai dengan yang sesuai dengan kenyataan, dan kamu tuh sebenarnya tuh memiliki kemampuan untuk menjalani presentasi dengan baik. Jadi Saski tuh sebenarnya Saski tuh bisa kok untuk presentasi dengan baik gitu. Nah, kedepannya kamu tuh bisa mulai melatih diri secara bertahap melalui latihan berbicara baik sendiri maupun bersama teman Saski. Nah, habis itu Saski tuh juga coba mengganti pikiran negatif menjadi pikiran yang lebih positif atau realistis dan mendukung diri Saski. Nah, nggak perlu buru-buru kok Saski berubah itu secara langsung. Yang terpenting Saski itu mulai dari langkah kecil secara konsisten. Jadi Saski itu bisa mulai dari langkah kecil gitu, kayak bertahap. Hari ini latihan di cermin, besok ngobrol sama teman Saski, terus baru Saski itu kayak mulai nerapin buat presentasi atau ketemu teman-teman Saski dalam skala besar atau di ruang diskusi gitulah ya. Nah, kakak juga mau bilang ya sama Saski, makasih Saski itu udah mau terbuka sama kakak dalam sesi ini. Nah, kakak berharap ya semoga apa yang udah kita bahas hari itu bisa ngebantu Saski buat menghadapi situasi kedepannya dengan lebih baik. Saski juga jadi lebih tenang, terus Saski juga jauh lebih percaya diri. Oke Kak, aku juga pengen berterima kasih nih Kak. Aku pengen berterima kasih karena Kakak udah sabar banget untuk nunggu aku juga cerita tadi gitu ya Kak. Juga udah sabar dengerin cerita aku. Lalu juga memberi tips-tips atau membuka pikiran aku gitu loh Kak. Agar aku menjadi pribadi yang lebih baik gitu Kak. Oke, makasih deh Saski. Iya Kak, Karena sama-sama. sesi konseling kita udah waktunya udah habis, ya kita cukupkan ya. Iya Kak. Oke, tapi habis dari sini mau langsung pulang atau mau kemana dulu? Mau langsung pulang Kak, karena kan kira-kiranya ini awalnya udah gelap gitu Kak, takut kehujanan gitu kalau pergi dulu. Oke, jadi Saski mau langsung pulang ya. Iya Kak. Oke, Tasya hati-hati di jalan ya. Iya. Jangan lupa kalau nanti udah nyampe rumah dan berkabar ya. Iya Kak. Oke, selamat pagi Saski. Selamat pagi Kak.